Pernahkah kalian bertanya, mengapa dahulu Indonesia bisa dijajah lama sekali oleh Belanda, bahkan sampai berabad-abad? Apa sebabnya? Dan siapa yang berperan dalam hal ini? Dari semua penyebab lamanya penjajahan di Indonesia adalah adanya tentara Indo-Belanda atau KENIL. KENIL adalah tentara yang dibentuk Belanda untuk menjaga stabilitas daerah jajahannya, seperti menumpas pemberontakan dan menghancurkan kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk terhadap Belanda. Yang membuat mencengangkan tentang tentara KENIL ini adalah banyaknya masyarakat pribumi yang bergabung dengan tentara ini. Bahkan jumlah mereka melebihi jumlah tentara Belanda itu sendiri. Mereka sering disebut Londo Ireng. Kira-kira apa motif mereka bergabung dalam pasukan KENIL? Mengapa mereka begitu loyal terhadap Belanda? Semua akan kita bahas di video ini. Pada tahun 1816, ketika Belanda mengambil alih kekuasaan Indonesia setelah kebangkrutan VOC, Belanda dilanda banyaknya utang luar negeri yang perlu dilunasi secepatnya. Untuk itu, Belanda berupaya melakukan ekspansi keluar daerah Batavia seperti Keraton Jawa. Di masa VOC dulu, VOC sudah banyak melakukan perjanjian dan membantu elit Jawa dalam mencapai jabatan politiknya. Dari utang jasa ini, Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras rakyat dan Keraton Jawa dengan berbagai cara, seperti mengklaim tanah rakyat dan elit Jawa yang tunduk sebagai tanah kerajaan Belanda, dan melakukan penarikan pajak atas tanah tersebut. Belanda juga melakukan campur tangan dalam politik Keraton Jawa. Selain itu, Belanda juga melakukan pelecehan terhadap leluhur Keraton Jawa dengan cara membangun jalan yang dahulu jalan itu adalah makam leluhur. Sikap yang semena-mena ini membuat tercetusnya perang di Ponegoro. Semasa perang, Belanda melakukan perekrutan tentara dari masyarakat lokal, warga Eropa, dan tentara bayaran untuk berperang melawan Keraton Jawa. Setelah perang berhasil dimenangkan oleh Belanda, sisa-sisa pasukan ini menjadi cikal bakal dibentuknya tentara KENIL atau Tentara Hindia Belanda yang resmi dibentuk pada tahun 1830. Pada abad ke-19, menjadi tentara di sebuah negara tropis nan jauh bukanlah mimpi atau cita-cita untuk masyarakat Eropa. Sebagian orang Eropa menjadi tentara KENIL karena terpaksa. Mereka memiliki latar belakang orang miskin, anak yatim, korban perang, korban penipuan, dan tahanan yang sedang menjalani masa hukuman. Sebelum dikirim ke Hindia Belanda, mereka dilatih di kota Harderwijk. Harderwijk adalah kota kumuh di masa itu. Kota ini terkenal kotor dan jorok dengan sanitasi yang buruk, sehingga yang tinggal di sana adalah masyarakat kelas bawah. Alasan kota ini dipilih karena kota ini jauh dari keramaian dan biaya logistik yang murah. Hal ini juga sesuai dengan status tentara KENIL yang dianggap sebagai tentara kelas 3. Setelah mereka dilatih, mereka akan diberangkatkan ke Hindia Belanda dan semua biaya sudah ditanggung. Kebanyakan dari mereka dikontrak kerja dengan periode bermacam-macam. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun. Setelah kontrak mereka selesai, mereka boleh kembali ke negara asal mereka. Namun biaya transportasi harus ditanggung sendiri. Namun setibanya di Hindia Belanda, banyak tentara KENIL yang berkulit putih tidak tahan dengan iklim tropis. Tambah dengan penyakit seperti malaria, menyebabkan sebagian dari mereka meninggal sebelum adanya pertempuran. Bahkan dikatakan pada tahun 1860-an, dari sekitar 16.000 tentara KENIL yang berkulit putih, 6.000-nya dirawat di rumah sakit, dan 2.500 tentara meninggal dalam 2 tahun. Untuk mengatasi ini, muncullah ide untuk merekrut tentara dari Afrika yang mempunyai kulit gelap dan tahan terhadap iklim tropis. Namun, jika mereka hanya mengandalkan tentara dari Afrika, sangatlah tidak efektif karena selain biaya, jumlahnya juga sangat terbatas. Oleh karena itu, muncul ide untuk merekrut tentara dari pribumi. Ada berbagai cara untuk merekrut pribumi agar mau bergabung dengan KENIL, seperti memberikan iming-iming gaji tetap dan kehidupan yang terjamin. Di masa itu, kekayaan sangat tersentralisasi. Hanya pejabat tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang Belanda saja yang mendapatkan kekayaan alam dan sumber daya dari daerah tersebut. Sedangkan rakyat kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan, bahkan mereka dipaksa bekerja tanpa upah. Menjadi tentara KENIL sangat menjanjikan. Selain itu, mereka juga mendapat jaminan kesehatan, tempat tinggal, bahkan uang pensiun, walaupun jumlahnya sangat kecil. Dengan segala keuntungan itu, menjadi tentara KENIL sangat menjanjikan kehidupan yang sejahtera.
Selain itu, ada pula mereka yang bergabung karena dijual oleh bupati mereka. Semasa pemerintahan Belanda, bupati setiap wilayah dipaksa membayar pajak atau upeti atas tanah yang mereka gunakan untuk bertani atau beternak. Apabila bupati itu gagal membayar, maka bupati itu bisa melunasinya dengan mengirim warganya untuk bergabung dengan tentara Kenil. Saat menjadi tentara, mereka akan diperlakukan semena-mena oleh komandan mereka. Selain itu, Belanda juga melakukan jebakan kontrak kerja budak, di mana mereka dipaksa menandatangani perjanjian kerja dalam waktu yang sangat lama, hingga 20 tahun lamanya. Selama mereka bekerja, mereka diberikan gaji yang kecil dan diskriminasi. Saat mereka mencoba untuk resign, mereka akan dikenakan denda dengan biaya yang sangat besar. Belanda juga melakukan sistem pilih kasih, artinya Belanda akan melakukan perlakuan berbeda tergantung suku dan agama mereka. Apabila mereka berasal dari suku Ambon, Maluku, Minahasa, atau suku-suku yang beragama mayoritas Kristen Protestan, mereka akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan suku-suku yang beragama Muslim seperti Jawa, Bugis, dan Aceh. Hal ini bertujuan untuk mencegah persatuan suku-suku di wilayah jajahan. Orang dari suku Ambon dan Maluku sering mendapat perlakuan spesial. Mereka terkadang diberi upah lebih banyak dan kesempatan berkarir yang lebih baik. Hal ini sudah diberlakukan sejak zaman VOC masih berkuasa, sehingga mereka menjadi tentara Kenil dan setia terhadap Belanda sudah menjadi tradisi sejak dari kakek-kakek mereka. Inilah yang menyebabkan suku Ambon dan Maluku lebih dipercaya, walaupun tidak semua dari mereka setia terhadap Belanda. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20-an, tentara Kenil aktif sebagai pasukan untuk menaklukkan daerah-daerah yang memberontak kepada Belanda. Tentara Kenil terlibat atas banyaknya perang seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Banjar, Perang Bone, dan Perang Aceh. Dalam perang ini, Belanda mengerahkan pasukan Kenil untuk menumpas pemberontakan dan memperluas wilayah untuk menguasai kekayaan alamnya. Dari semua perang itu, wilayah Aceh adalah satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai oleh Belanda. Perang melawan Aceh membuat Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan dikatakan, Perang Aceh adalah perang termahal dalam sejarah Eropa. Walaupun Belanda mengklaim berhasil menguasai wilayah Aceh pada tahun 1904, nyatanya hingga Indonesia merdeka, Belanda tidak bisa menguasai Aceh sepenuhnya. Mereka bahkan mengatakan Aceh adalah wilayah konflik semasa pemerintahan Belanda. Karena masyarakat Aceh yang tidak mau tunduk, banyak keluhan-keluhan tentara Kenil yang mengeluh dan ketakutan apabila mereka ditugaskan dinas di wilayah Aceh. Namun, selepas 1904, tentara Kenil ditugaskan sebagai polisi militer yang bertugas menumpas segala tindakan-tindakan kriminal di wilayah jajahannya. Terkadang mereka juga melawan kelompok pemberontakan kecil. Setelah Perang Dunia Kedua pecah, sebagian tentara Kenil juga dikirim ke luar negeri untuk bertempur. Pada tahun 1942, ketika Jepang mulai masuk ke Indonesia, tentara Kenil dikerahkan untuk melawan Jepang. Namun, karena rendahnya moral, persenjataan, dan jumlah pasukan, membuat tentara Kenil kalah dan Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda. Setelah perang berakhir, mantan tentara Kenil banyak yang dieksekusi, ditahan, dan dipekerjakan paksa. Ada yang dikirim ke Burma untuk bekerja, membangun jalur kereta api. Di sana mereka dipekerjakan sampai meninggal. Nasib serupa juga dialami oleh pribumi yang beragama Kristen dan suku Ambon. Mereka disiksa dan dibunuh serta ditawan oleh tentara Jepang sebagai simbol perlawanan terhadap Barat, serta menarik simpati rakyat Indonesia kala itu. Sebahagian dari tentara Kenil juga bergabung dengan pasukan peta setelah membuktikan loyalitasnya terhadap Jepang. Kemudian, setelah Jepang kalah perang dan meninggalkan Indonesia, terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan masa bersiap. Di sini, banyak kekejaman yang terjadi terhadap warga Indo-Belanda, suku Tionghoa, dan suku Ambon yang loyal terhadap Belanda. Ada yang dibunuh, diperkosa, rumah mereka dibakar, keluarga mereka dibantai, dan mereka dipaksa pergi meninggalkan Indonesia. Pelaku-pelaku kekerasan ini bukanlah pasukan resmi dari Indonesia atau suruhan dari pemerintah Indonesia kala itu, namun karena spontanitas masyarakat yang merasa terdiskriminasi di masa lalu. Kisah kekejaman yang dilakukan Indonesia saat itu menjadi berita di media internasional. Banyak yang mengatakan kalau Indonesia merupakan bangsa barbar yang membunuh rakyatnya sendiri. Atas dasar itu, Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 dengan dalih menyelamatkan Indonesia dari teror rakyatnya sendiri. Padahal, niat asli Belanda adalah untuk menjajah Indonesia kembali. Banyak kekejaman perang
perang yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia, seperti tragedi Rawagede yang menewaskan 431 orang. Waktu itu, tentara Kenil melakukan penggeledahan dan interogasi massal terhadap warga desa Rawagede di Karawang. Warga desa dicurigai menyembunyikan para pejuang kemerdekaan Indonesia yang dianggap sebagai teroris oleh Belanda. Saat diinterogasi, banyak warga yang mengatakan tidak tahu dan tidak terlibat dengan pejuang kemerdekaan. Namun tentara Kenil tidak percaya dan langsung mengeksekusi mereka tanpa pengadilan atau bukti. Peristiwa serupa juga terjadi di Sulawesi. Peristiwa ini lebih parah dan berdarah karena merenggut korban jiwa hingga 5.000 jiwa menurut pemerintahan Belanda. Namun menurut pemerintahan Indonesia, korbannya mencapai 40.000 jiwa. Peristiwa sadis ini dipelopori oleh Raymond Westerling, seorang komandan tentara Kenil. Dia mengeksekusi semua orang-orang di kampung-kampung yang dia lewati, membunuh orang yang menurutnya adalah pejuang kemerdekaan, membunuh orang hanya karena pandangan subjektif. Namun yang paling menyayat hati, para pelaku kekejaman ini tidak pernah diadili atas kejahatannya. Pasca perjanjian Meja Bundar, kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda pada tahun 1949. Indonesia mencoba meleburkan mantan tentara Kenil untuk bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Indonesia. Namun kala itu, banyak tentara APRIS dan Kenil yang menolak bekerja sama. Walaupun ada yang bergabung, namun sebagian besar menolak, seperti yang terjadi di Maluku pada tahun 1950. Maluku mendirikan negara sendiri yang bernama Republik Maluku Selatan. Gerakan ini diusung oleh mantan tentara Kenil yang menolak bergabung dengan Indonesia kala itu. Gerakan pemberontakan ini langsung direspon oleh pemerintahan Indonesia. Indonesia langsung mengirimkan tentara APRIS-nya untuk menumpas ex-tentara Kenil. Pertempuran itu dimenangkan oleh Indonesia. Para tawanan perang hanya diberi dua pilihan, dipenjara di Indonesia atau pergi dari Indonesia. Kebanyakan tawanan memilih dipulangkan ke Belanda. Namun di Belanda, hidup mereka tidak juga lebih baik. Mereka diperlakukan layaknya warga kelas 3. Mereka berstatus pengkhianat di kampung halamannya dan dianggap sebagai warga kelas 3 di Belanda. Itulah cerita tragis tentang tentara Kenil.